Musim kemarau di pinggiran kota Basrah tahun itu adalah yang terpanjang yang pernah diingat oleh penduduknya. Tanah retak seperti pecahan cermin, air di sumur tinggal lumpur, dan daun-daun pohon gugur siang terasa membakar kulit, dan malam pun tidak memberi kesejukan. Orang-orang mulai berputus asa. Di masjid, doa minta hujan sudah berkali-kali dibacakan. Namun langit tetap kering. Anak-anak berhenti bermain di luar rumah, ternak tidak lagi digembalakan jauh. Dan setiap orang membawa beban sendiri-sendiri, haus, lelah, dan khawatir. Di tengah keadaan itu, datang seorang lelaki asing ke desa. Langkahnya pelan, pakaiannya sederhana, hanya selembar jubah, lusuh berdebu, dan sorban kecil di kepalanya. Wajahnya teduh, tapi terlihat letih seperti orang yang telah menempuh perjalanan panjang tanpa tujuan yang jelas. Ia tidak banyak bicara. Setiap pagi, orang-orang melihatnya duduk di depan masjid, bersandar pada tiang kayu, memandangi langit sambil memutar tasbih dari tali rami usang. Ia tidak meminta apapun, tidak menumpang di rumah siapapun, hanya tidur di serambi masjid, makan roti kering yang kadang diberikan oleh anak-anak kecil, dan selalu berwudu sebelum azan berkumandang. Ketika ditanya oleh imam masjid siapa namanya, ia hanya menjawab pelan, "Aku hanyalah musafir, mencari tempat di mana hatiku bisa tenang." Imam itu tersenyum, lalu berkata, "Kalau begitu, semoga di sini engkau menemukannya." Sejak hari itu, lelaki asing itu menjadi bagian kecil dari kehidupan desa, tanpa benar-benar dikenal oleh siapapun. Beberapa hari berlalu, warga melihatnya setiap malam berdoa di dalam masjid lama sekali, dengan wajah menunduk dan air mata mengalir di pipinya. Seseorang pernah mendengar lirih suaranya berdoa, "Ya Allah, jika engkau menunda rezekiku, jadikan hatiku cukup. Jika engkau menunda kematianku, jadikan amalanku ikhlas. Dan jika aku mati sendirian, jangan biarkan aku mati dalam kemurkaanmu." Tak ada yang tahu, doa itu adalah doa terakhirnya. Pagi itu, udara lebih panas dari biasanya. Orang-orang datang ke masjid untuk sholat subuh, tapi lelaki itu tidak terlihat di tempat biasanya. Setelah sholat selesai, seorang anak kecil menemukan tubuhnya di belakang masjid, dalam posisi sujud, dengan tasbih masih tergenggam erat, wajahnya tersenyum seolah ia hanya tertidur. Imam dan beberapa warga segera mengangkat jasadnya. Tidak ada identitas, tidak ada keluarga, hanya sehelai kain dan satu karung kecil berisi Al-Quran tua, sepotong roti, dan sebuah cawan kayu. Saat itu, air hanya sedikit karena kemarau melanda penduduk setempat. Mereka memandikannya dengan air terakhir dari sumur masjid. Kain kafannya diambil dari sumbangan jamaah. Lalu mereka membawanya ke pemakaman di pinggir desa, tempat yang jarang dikunjungi karena jaraknya jauh. Siang itu benar-benar terik, pasir panas membakar kaki, dan angin kering membawa debu. Beberapa orang mulai kelelahan, namun tetap menuntaskan amanah itu. Ketika liang lahat selesai, mereka menurunkan jenazahnya dengan hati-hati. Semua diam, hanya suara langkah dan napas berat terdengar. Seorang pria tua yang berdiri di dekat kepala kubur mengangkat tangan dan berdoa pelan, "Ya Allah, Engkau lebih tahu siapa hamba ini. Kami tidak mengenalnya, tapi Engkau mengenalnya. Jika dia orang saleh, maka lapangkanlah kuburnya. Dan jika dia orang berdosa, maka ampuni dia dengan kasih-Mu yang luas." Beberapa orang ikut mengaminkan, lalu mulai menimbun tanah. Mereka menancapkan batu kecil sebagai penanda, lalu berdiri diam sejenak sebelum beranjak pergi. Langit tetap panas, tidak ada angin, semuanya terasa hening, seolah bumi ikut menunduk menghormati kepergiannya. Namun baru beberapa langkah mereka meninggalkan pemakaman, angin tiba-tiba berubah arah. Dari ujung lembah,
awan gelap perlahan bergerak mendekat. Satu tetes air jatuh ke pasir, menguap sebelum sempat membasahi. Lalu tetes kedua, ketiga, dan tiba-tiba hujan turun deras. Tapi anehnya, hujan itu hanya turun di sekitaran pemakaman. Tidak menyentuh desa, tidak membasahi ladang, hanya tanah perkuburan yang basah. Orang-orang berhenti melangkah dan menatap tidak percaya. Langit di atas mereka tetap terang, tapi di pemakaman itu, hujan jatuh seperti tirai cahaya dari langit. Suara rintiknya terdengar lembut, menyiram nisan-nisan, dan terutama mengalir deras di atas makam lelaki asing itu. Seorang anak kecil yang ikut mengantar jenazah menatap dengan mata berbinar dan berkata, "Lihat, Allah memberi hujan hanya untuk dia." Imam yang berdiri di sampingnya tertegun lalu berucap lirih, "Bukan hanya hujan, nak, itu rahmat. Mungkin dia tidak dikenal di bumi, tapi namanya harum di langit." Malam itu, suasana di desa terasa berbeda. Hujan yang turun di pemakaman membawa udara sejuk hingga ke rumah-rumah warga. Beberapa warga bermimpi aneh, seolah mendengar suara zikir dari arah kuburan. Namun, satu mimpi paling jelas dialami oleh seorang pemuda yang ikut memakamkan si musafir itu. Dalam mimpinya, ia melihat lelaki itu duduk di taman hijau yang luas. Wajahnya bersinar, mengenakan pakaian putih bersih. Lelaki itu berkata lembut, "Katakan kepada mereka, setiap tetes hujan yang turun di atas kuburku adalah cahaya penghapus dosaku. Allah tidak lupa pada hambanya meski ia hidup dan mati sendirian." Ketika pemuda itu terbangun, air mata mengalir di pipinya. Ia segera pergi ke masjid dan menceritakan mimpinya kepada imam dan para jamaah. Dan sejak saat itu, setiap kali hujan turun di desa, orang-orang akan berkata sambil menengadah, barangkali langit sedang menziarahi orang itu. Beberapa tahun kemudian, pemakaman itu menjadi tempat yang sering dikunjungi. Tidak ada yang tahu pasti di mana letak makam lelaki asing itu, karena batu penandanya sudah hilang tertimbun waktu. Tapi anehnya, di satu sudut pemakaman, rumput tumbuh hijau sepanjang tahun, bahkan ketika musim kemarau panjang datang lagi. Orang-orang yakin di bawah tanah itulah lelaki itu beristirahat. Tidak semua yang tidak dikenal di bumi berarti tidak bernilai. Sebab terkadang manusia terlupa, tetapi langit tetap mengingatnya. Kadang seseorang hidup sendirian, tapi Allah mencintainya diam-diam. Dan ketika ia mati, rahmat itu turun bukan untuk siapa-siapa, tapi untuk satu jiwa yang ikhlas dan tersembunyi dari dunia. Dan terkadang ada hamba-hamba yang tidak dikenal di bumi, namanya tidak tercatat dalam sejarah, wajahnya tidak muncul di panggung dunia, namun penduduk langit mengenalnya, mendoakannya, dan mencintainya karena kesunyian dan keikhlasan amalnya. Wallahu alam bisyawab. Kami sadar, perjalanan ini baru dimulai. Sebuah lembaga ilmu tidak akan tegak tanpa sokongan jamaah yang mencintai kebaikan. Mari membangun bersama channel ini. Kami menyediakan wadah dan konten yang insya Allah bermanfaat, dan kamu adalah pondasi serta sayap bagi penyebaran cahaya ini. Setiap subscribe, like, dan share darimu bukan sekedar dukungan digital, melainkan amal jariah yang turut serta menghidupkan ilmu dan kisah para ulama. Jadilah bagian dari tim penyebar kebaikan ini. Mari kita ukir jejak digital yang penuh berkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.